Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Berdasarkan kajian yang dilakukan perusahaan pengolahan sampah Waste for Change, Saka Dwi Hanggara mengatakan Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per harinya. Akan tetapi, dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan 8,5% tidak terkelola. Berdasarkan SDGs nomor 11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan, serta dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan masyarakat mendapat tempat tinggal yang layak, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang hidupnya di pemukiman kumuh akibat penumpukan sampah dan limbah-limbah yang sulit terurai, contohnya plastik. Oleh karena itu, kelompok kami mengusulkan ide PKM yang berjudul Inovasi Limbah Daun Pisang sebagai Substitusi Plastik. Kami dari kelompok F yang beranggotakan Justin, Audrey, Jocelyn, dan Melvin akan mempresentasikan lebih dalam mengenai inovasi limbah daun pisang sebagai substitusi plastik. Untuk alur presentasi, kami membagi presentasi ke dalam 3 bagian, yakni isu umum, identifikasi permasalahan, dan yang kami lakukan untuk mencoba memberi solusi terhadap hal tersebut, dan bagaimana menangani sampah plastik yang sudah berlebihan jumlahnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sampah. Apa sih sampah itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah memiliki arti sebagai barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, dan sebagainya. Sampah juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu sampah anorganik atau sampah padat, dan sampah organik atau sampah basah. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan anorganik, contohnya seperti logam, plastik, dan lainnya. Sedangkan sampah organik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik, contohnya sisa-sisa makanan. Sampah plastik termasuk dalam jenis anorganik karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat terurai. Sampah plastik memang terkesan simpel. Namun, faktanya, penyebaran sampah plastik yang tidak terorganisir dari tahun ke tahun mampu merusak banyak habitat dan lingkungan. Kota-kota besar di dunia sendiri menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton per tahunnya. Data World Bank memperkirakan bahwa jumlah ini akan terus meningkat hingga 2,2 miliar pada tahun 2025 mendatang. Saya akan mempresentasikan tentang identifikasi permasalahan dari penggunaan sampah plastik sendiri. Penyebab dari sampah plastik yang berlebihan di lingkungan kita adalah kita terlalu lama menggunakan bahan-bahan plastik atau sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tanpa disadari, dari penggunaan sampah plastik sendiri, terdapat dampak yang tidak kita sadari, yaitu penyumbatan dan bahan-bahan yang diuraikan itu sangat susah. Sehingga kita seiring waktunya berjalan, sampah plastik sendiri bisa menyumbat saluran air, tanah, dan menjadi polusi bagi negara kita sendiri. Dengan terjadinya penyumbatan tersebut, pertumbuhan maupun hewan-hewan akan ikut tercemar pula, sehingga di sini kita akan menghadirkan solusi yang dapat kita lakukan secara bersama, yaitu daun pisang, karena daun pisang dapat diuraikan dan dapat digunakan dengan sehari-hari dengan aman dan tidak merusak lingkungan kita sehari-hari. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang data atau statistik sampah di Indonesia.
Kondisi sampah plastik di Indonesia sendiri tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain. Indonesia adalah negara penghasil sampah terbesar keempat di dunia setelah Amerika, Tiongkok, dan India. Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Lalu, National Plastic Action Partnership atau NPAP mencatat sekitar 4,8 juta ton per tahun sampah plastik di Indonesia tidak terkelola dengan baik seperti dibakar di ruang terbuka 48%, tidak dikelola layak di tempat pembuangan sampah resmi sebanyak 13%, dan sisanya mencemari saluran air dan laut sebanyak 9%. Nah, solusi yang kami usulkan adalah mengganti penggunaan kantong plastik biasa dengan bioplastik. Apa itu bioplastik? Bioplastik adalah plastik atau polimer yang mudah terdegradasi melalui mikroorganisme maupun cuaca. Kulit pisang kepok bisa dijadikan bioplastik karena banyak mengandung serat selulosa. Berikut merupakan manfaat dari bioplastik limbah pisang. Yang pertama adalah mengganti penggunaan sampah plastik. Seperti yang telah dijelaskan, Indonesia merupakan negara keempat dengan penghasilan sampah terbesar di dunia. Harapan dengan menggunakan bioplastik, Indonesia bisa turun dari peringkat tersebut. Lalu yang kedua adalah lebih ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan bioplastik lebih gampang untuk terdegradasi dibanding kantong plastik biasa. Nah, yang ketiga adalah menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menggunakan limbah pisang sebagai pengganti plastik, tentunya hal ini lebih baik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini merupakan daftar pustaka kami. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Semoga membantu.